Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, beberapa waktu ini kita mendengar berita yang kurang mengenakan dari seorang hamba Tuhan. Dikatakan bahwa hamba Tuhan tersebut melakukan penipuan uang yang sangat besar dan dia sudah dilaporkan kepada polisi. Saudara, ketika mendengar berita tersebut, jujur hati saya sangat sedih mendengar berita itu dan sempat bertanya dalam hati, kenapa ya bisa begitu? Tetapi melalui peristiwa dari hamba Tuhan ini, saya juga kembali teringat dengan kisah tentang Hofni dan Pinehas di dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Saudara, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ini, mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur buat hari ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan, Engkau berbicara kepada kami melalui perenungan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Berkati setiap kami, dan kami berdoa kiranya melalui firman Tuhan ini, kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur, bahkan mungkin ini menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 11-26 ini, kita tidak akan membaca keseluruhan dari kitab ini, tetapi kita hanya akan merenungkan beberapa bagian saja, yaitu di ayat 11 sampai 12 dan kemudian di ayat yang ke-26. Ayat 11 sampai 12 dan ayat 26, demikian firman Tuhan. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat ada dua kontras yang sangat besar mengenai cara hidup pelayan Tuhan antara Hofni dan Pinehas dengan Samuel. Hofni dan Pinehas dalam bagian firman Tuhan ini terlihat jelas mereka memandang remeh Tuhan dengan cara menghina kekudusan ibadah, melakukan tindakan kekerasan, bahkan mereka mengancam orang-orang yang datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Bukan hanya itu saudara, tetapi mereka juga melakukan tindakan asusila dengan meniduri perempuan-perempuan yang melayani di kemah pertemuan. Tidak mengherankan jika penulis kitab Samuel menyebut Hofni dan Pinehas sebagai orang-orang durjana. Penyebutan ini menegaskan bahwa mereka melakukan dosa yang sangat serius. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka menyesatkan umat Allah, tidak berguna, hina dan jahat, serta tanpa malu-malu mereka melanggar hukum secara terang-terangan. Hofni dan Pinehas melayani Tuhan dengan jubah otoritas, keimaman, serta memakai nama Tuhan, tetapi mereka mengenakan topeng kemunafikan. Saudaraku, mereka melayani diri mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka hanya sekedar menjalankan aktivitas agama. Mereka mengubah peraturan ibadah sesuai dengan keinginan mereka, serta mencuri apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Mereka memandang rendah Tuhan. Lalu saudara, bagaimana dengan Samuel? Dikatakan bahwa Samuel yang masih muda itu semakin besar dan semakin disukai Tuhan dan sesama. Saudara, kondisi ini mengingatkan kita kepada kisah tentang Tuhan Yesus yang saat bertumbuh dewasa menjadi makin dikasihi oleh Allah dan sesama. Meskipun Samuel adalah seorang imam yang mempunyai otoritas dan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan umat Allah, dia tidak menggunakan otoritasnya untuk kepentingan diri sendiri. Dengan bersikap demikian, Samuel menghormati Tuhan dan tidak memandang rendah Tuhan saat melayani sebagai imam. Ia menaati apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan, perintah, dan hukum-hukum Tuhan. Saudaraku, melalui bagian firman Tuhan hari ini, kita bisa mengambil pelajaran penting. Yang pertama, saudara,
Seseorang yang mengaku pelayan Tuhan atau hamba Tuhan bisa saja bukanlah seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang sejati. Kenapa demikian, saudara? Karena seorang pelayan Tuhan yang sejati tentunya harus memiliki karakteristik seperti Kristus, bukan seperti dunia ini. Hal ini terlihat jelas dari kehidupan Hofni dan Pinehas. Yang kedua, saudara, seorang pelayan sejati seharusnya mereka memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga mereka memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Hal ini, saudara, kita bisa dapati dari kehidupan Samuel, bahwa dia semakin disukai di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau dua hal ini kita betul-betul terapkan dalam kehidupan setiap pelayan Tuhan, saudara, saya percaya, saya yakin bahwa kehidupan pelayanan kita akan sungguh menjadi berkat dan memperkenankan hati Tuhan. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk menerapkan ini di dalam kehidupan pelayanan kita, saudara, maka jangan heran kalau kita sering mendengar atau menemukan ada para pelayan-pelayan Tuhan yang jatuh di dalam dosa. Tentu saja seorang pelayan Tuhan adalah manusia biasa dan masih bisa jatuh di dalam dosa. Dan seringkali diperhadapkan dengan berbagai tawaran dan godaan yang hendak menyeret jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan dan pengenalan yang baik akan Tuhan, tentu saja akan membuat hidup kita semakin menyerupai karakter Kristus. Sehingga ketika dosa menggoda atau ketika kita jatuh di dalam dosa, maka Roh Kudus akan menegur dan mengingatkan kita agar kita tidak jatuh di dalam dosa atau membawa kita bisa keluar dari dosa itu. Dengan demikian, saudara, kita dapat hidup memperkenankan hati Tuhan. Saudaraku, saya berdoa kiranya Tuhan akan menolong kita untuk menjadi semakin serupa dengan Dia, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh berbicara kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengingat firman ini dan kami boleh mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami secara khusus buat kami yang Tuhan percayakan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami sadar kami lemah, kami terbatas, tapi kami butuh Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami sehingga kami tidak pernah memandang remeh akan Tuhan, tetapi kami boleh melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, dan kami boleh menghormati kekudusan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dan menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.